Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Senin 26 Mei, judulnya Harapan di Tengah Gejolak. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Galatia 2 ayat 2. Dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa. Amin. Sebagian besar bahasa dalam kitab Mazmur bersifat simbolis. Tetapi jika kita menyangkut bahasa yang mengarah pada pengaturan akhir planet kita hanya memiliki sedikit alasan untuk percaya bahwa itu adalah hanya simbolis. Mazmur 46 mengingatkan kita bahwa bumi secara fisik akan sangat terpengaruh oleh kedatangan Kristus kembali. Tetapi bukan hanya bebatuan dan lautan yang akan terpengaruh. Klimaks besar dari sejarah bumi akan berarti kehancuran kerajaan-kerajaan duniawi, yaitu sistem pemerintahan manusia yang menyedihkan, yang telah menyebabkan begitu banyak penderitaan selama ribuan tahun. Pada akhirnya, semua kekuasaan ini dan semua kejahatan dan penderitaan yang sudah ditimbulkan oleh sistem pemerintahan pada umat manusia akan berakhir total. Dalam Yeremia 4 ayat 23-26, ayat ini menceritakan kepada kita tentang nasib dunia ini. Setidaknya sampai ada langit yang baru dan bumi yang baru yang dituliskan dalam Wahyu 21 ayat yang pertama. Nubuatan Alkitab menunjukkan kepada kita apa yang akan terjadi di dunia ini. Penglihatan dalam Daniel 7 misalnya menunjukkan kepada kita lautan badai di mana bangsa-bangsa di dunia bangkit. Angin perselisihan dan peperangan bertiup melintasi lautan bangsa-bangsa, ini dilambangkan dengan bumi, menghasilkan kerajaan duniawi satu demi satu. Dan tidak satupun dari kerajaan itu yang dapat menyelesaikan masalah nyata yang menimpa umat manusia. Para pemimpin duniawi yang berani dan kita percayai, hampir selalu terbukti sama berdosanya dan egoisnya dengan kita semua. Tak satu pun dari kerajaan yang diperlihatkan kepada Daniel terbukti menjadi rumah yang aman bagi umat Tuhan. Meskipun memang beberapa pemerintahan lebih baik dari pemerintahan lainnya. Tetapi kita tahu bahwa kita memiliki kewarganegaraan di dalam kerajaan Allah, dituliskan dalam Filipi 3 ayat 20. Dan jauh di atas kekacauan planet ini, ada tahta yang tidak dapat dipindahkan. Yehezkiel 1 ayat 26. Yesus mengajarkan bahwa dunia akan bergerak ke dalam kekacauan yang lebih dalam ketika kita mendekati saat kedatangan Kristus kembali dalam Matius 24. Tetapi kita dapat bertahan dalam iman terlepas dari kondisi planet kita, karena kita dapat mengetahui bahwa Tuhan tidak kehilangan kendali dan bahwa Tuhan akan menepati janjinya dalam Mazmur 46 ayat 7 dan 8. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Dalam jangka pendek, segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Bagaimana untuk jangka panjang? Kita sungguh bersyukur kepada Yesus. Jangka panjang berbeda dengan jangka pendek. Tidak diragukan lagi, dunia kita tampak kacau dan di luar kendali. Dan seharusnya, nubuatan Daniel 7 dapat membantu kita untuk melihat bahwa pada akhirnya segala sesuatunya akan berjalan baik bagi kita jika kita tetap setia. Mengakhiri pelajaran hari ini,
Mari kembali ke ayat inti, Mazmur 67 ayat 4 dan 5. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Kejadian pasal 40. Tuhan memberkati kita semua.